سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين آمين. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbahagia sekali Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di rumah suci dan mulia ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga niat baik kita mendapat ridho Allah, rahmat dan barakahnya, menerima sebagai ibadah yang istimewa kepadanya, tolabul ilmi sekaligus i'tikaf di rumah suci mulia ini, sehingga memberkahi kehidupan kita semua dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai ayat 44 ya. Sekarang 45 ya. Oh sekarang ya balaghah ya, balaghah ya. Seperti biasanya tazammanatil ayatul karimah ya. Ayat-ayat yang mulia ini ya, mengandung, mencakup, mengcover wujuhan ya, berbagai aspek minal bayan, dari ilmu bayan, wal badi itu ilmu estetika bahasa, nujizuha fima yali ya, yang kita ringkas sebagaimana berikut ini ya. Nujiz itu kita ringkas fima yali berikut ini ya. Jadi dari balaghah ini hanya bayan dan badi. Sebenarnya perlu ma'ani juga, sebenarnya ma'ani malah tidak dibahas ya. Uslubut ta'ajjub, ini gaya bahasa untuk memunculkan atau mengekspresikan ketakjuban, keheranan kita. Malila araf al-hudhuda, kenapa hari ini hudhud kok tidak tampak? Ini Nabi Sulaiman ya, menyatakan keheranan, biasanya ada terus, kok ini hudhud tidak muncul. Berikutnya takkid al-mukarrar. Takkid al-mukarrar. Mukarrar itu yang diulang-ulang ya. Jadi penegasan atau stressing yang diulang-ulang. La ya, ada 3 la. Lau azibannahu lau aula azbahannahu aw la ya'tiyanni. Li ta'kidil amr, maksudnya untuk menegaskan apa? Perintah ya. Jadi la yang pendek di awal seperti ini itu la li ta'kid ya. Wala nabluwannakum itu wal takun minkum, wala nabluwannakum ya. Wal takun enggak masuk, itu lamul amr di situ ya. latublanunna fi amwalikum wa anfusikum wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wala ya. Taukid namanya, dan bahkan di awal kata seperti awal kalimat seperti itu maknanya mengandung sumpah, tapi sumpahnya itu tersirat. Jadi kalau seperti itu berarti maknanya wallahi, atau demi Allah pasti akan ini namanya.
Nomor 3, tibakus salab. Tibakus salab, bentuk tibak ya, tapi negatif. Artinya apa itu? Ya, artinya tibak tapi berlawanan. Tibak itu kan dua kata yang berlawanan, besar, kecil, tua, muda ya, tibak ya. Yang satu lagi muqabalah. Ya, muqabalah itu yang berlawan satu kalimat sempurna ya. Tibaku salab ini ahadtu bima lam tuhid bihi. Aku mengetahui secara menyeluruh yang kamu tidak tahu. Nah, ini lawannya bagai tahdati. Tahdim. Ini kan antara aku tahu dan kamu tidak tahu. Ya. Ahadtu bima lam uhid bih. Tahtadi dengan la yahtadun. Yang satu mendapat hidayah, mereka tidak mendapat hidayah. Ya. Jadi plus minus ya. Al-jinasul latif. Al-jinasul latif. Jinas ya. Waji'tuka min syaba'in binaba'in. Ini kan apa namanya, mirip ya, tetapi tidak sama persis. Wa yusammal jinasun naqis litabadduli ba'dil huruf. Disebut jinas naqis dari sejenis tapi tidak sempurna, ada seluruhnya, tapi ada yang tidak sejenis, maka disebutnya jinas, al-jinas an-naqis. Antara apa? Antara sabak dengan nabak. Antara sabak dengan nabak ya. Ini kemarin saya guyoni, kemarin saya dipacet gitu. Saya guyoni, ini pondok bukan gondok. Gak ada yang nggak datang gondok itu ya. Ini pondok bukan gondok ya. Ini kan bedanya sedikit, satu huruf saja. Itu jinas naqis ya. Kalau persis itu jinas tam, jinas yang sempurna. Ini jinas yang kurang. At-tibak, tibakun fil lafzi. Tibak dalam lafaz saja. Tuhfun wa tu'linun. Besar kecil, di sini tukhfun kau sembunyikan, kau rahasiakan. Yang kedua tu'linun ya, kau terangkan, kau jelaskan. Kadzalika ashkuru am akfur. Ashkur lawannya akfur, itu tibak ya. Ini tentu yang semacam ini ya, ketiga-tiganya ini namanya ilmu apa ini? Ilmu bayan, ilmu ma'ani, apa ilmu badi ini? Ilmu badi, karena termasuk estetika bahasa ya. Tahtadila yahtadun, sabak nabak ya, tukhfun tu'linun, ashkur am-makfur ya. Beri atibak fil makna. Ini tibak dalam maknanya. Asadakta am kunta minal kadzibin ya. Karena yang tibak benar asadakta am kadzabta, seperti itu asalnya ya. Kalau yang tibak benar, tapi ini tadi am kunta minal kadzibin sama dengan kadzabta. Tibak fil makna, jadi dalam maknanya benar-benar berlawanan. Tapi yang berlawanan ya adalah lafadz sodakta dan kadzabta. Qala ulamaul bayan, para ulama, para pakar dalam ilmu bayan
Wal mutabaqah huna bil makna. Ya, mutabaqahnya ini dalam maknanya, bukan dalam bentuk lafadznya. Li'annahu udulun anil fi'li lal ismi. Karena ini perubahan udul atau berubah atau berpaling dari fi'il menjadi isim. Asodakta kan fi'il madhi. Berikutnya kadzibin, itu kan isim bukan fi'il ya. Fayufidus sabat, maka yang dalam bentuk isim apa isim fa'il, isim yang menunjukkan makna pelaku namanya isim fa'il. Kalau menunjukkan makna objek namanya maf'ul, isim maf'ul ya. Nah, kalau berubah jadi isim, salah satu makna isim itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau fi'il tergantung apa bentuknya. Fi'il mudhari' yang sedang saja. Fi'il madhi past tense yang lalu saja. Jadi asodakta ini kan fi'il madhi. Oh, apakah kamu jujur atau benar? Ini yang lalu. Kemudian kalau atas duku misalnya, itu fi'il mudhari' bentuk sedang, berarti sekarang, kemarin enggak, besok tidak ya. Tetapi kalau menggunakan isim itu tidak terikat dengan waktu. Jadi misalnya wa mallahu ghafilin, ghafil amma ta'malun, itu isim fa'il. Maknanya Allah tidak akan lalai dulu, sekarang maupun yang akan datang, bahkan selama-lamanya. Oh, diganti fi'il madhi wa ma ghafila wa ma ghafil amma ta'malun. Allah tidak lupa dulu saja, mungkin sekarang lupa, mungkin besok lupa ya. Jadi, kalau pakai isim itu menunjukkan berlaku selama-lamanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Mana tadi ya, lanjutannya ya. Falau qala asodakta am kadzabta, ini ya. Kalau dikatakan asodakta am kadzabta, sama-sama fi'il madhinya ya. Lama adda hadzal makna di annahu qad yakdzibu fi hadzal amri wa la yakdzibu fi ghairihi. Jadi gunakan kata kerja, apakah kamu bohong, apakah kamu benar atau bohong. Karena pakai fi'il, pakai kata kerja, maka tidak semakna dengan yang ayat itu. Asodakta am kunta minal kadzibin, maknanya berbeda ya. Jadi kalau ini asodakta kata dulu saja, tapi bisa sekarang, berarti yang akan datang menjadi bohong atau juga benar tadi ya. Wa amma qauluhu am kunta minal kadzibin, sedang firman-Nya di am kunta minal kadzibin fa innahu yufidu, ini menunjukkan annahu idza kana ma'rufan fil inhirat fi silkil kadzibin, bahwa ini menunjukkan sesuatu yang ma'ruf, yang dapat dikenal, yang telah dikenal atau yang dikenal, bahwa dia itu benar-benar ya al-inhirat fi silkil kadzib, masuk di golongan orang-orang yang pendusta ya. Karena kadziban la muhalata, maka menjadi benar-benar pendusta. Fala yusaku bihi ahadan, bukan fala yuwasiku bihi, bukan fala yuwasiku bihi ahadan, maka karena dikenal pendusta ya selama-lamanya, maka tidak akan ada seorang pun yang
mempercayainya untuk selama-lamanya. Berikutnya jinasul istiqaq. Jinasul istiqaq itu maknanya seakar katanya sama, sejenis, kemudian muncul derivasi, muncul perubahan, mustaq ya. Jadi taqumu mim maqamika, kemudian aslamtu ma'a Sulaiman. Aslamtu, jadi taqumu mim maqami, satu takum, yang satu makom. Asal maknanya qawama, asal kata dasarnya qawama menjadi koma. Di sini ada takumu dan ada maqamuka, kata dasarnya sama. Tidur dengan tertidur dengan ketiduran itu namanya jinasul istiqaq seperti itu ya. Karena yang lain mustaq. Mustaq ya bukan pecahan, asal maknanya dari kata dasar yang sama. Aslamtu dengan ma'a Sulaiman. Aslamtu ma'a Sulaiman. Sulaiman berasal dari salima yaslamu juga ya. Beri at-tasbih. Tasbih. Ka'annahu hu. Seakan dia itu iya itu. Yaitu ketika ditanya apa seperti ini, istanamu itu jauh ke annahu, kayaknya iya. Jadi berarti ada keserupaan. Tasbih. Ai ka annahu arsi fi syakl wal wasf wa yusamma mursalan mujmalan. Jadi apa namanya, ka'annahu huwa ai ka'annahu arsi, seakan dia itu singgasanaku, bentuknya dan sifatnya. Wa mursalan mujmalan, misalnya tasbih macam-macam nanti ya. Tasbih itu kadang-kadang tasbih itu sesuatu hal diserupakan dengan yang lain. Kalau adatnya, sarana, alat untuk menyerupakan tidak disebutkan, itu biasanya malah disebut dengan apa? Muakkad. Tanpa itu pun sudah diketahui tasbihnya, muakkad ya. Kalau kedua-duanya alat yang enggak disebutkan, dalam hal apa keserupaannya yang disebutkan, itu malah tasbih balik namanya. Tasbih balik. Anta syamsun anta badun. Itu asal anta kasyamsi fil jamali. Asalnya begitu, ka-nya enggak ada, fil jamali enggak ada, malah tasbih balik namanya seperti itu. Kalau yang enggak ada hal keserupaannya saja ya, misalnya anta kasyamsi titik, engkau tak ubahnya seperti matahari. Dalam hal apa nggak disebutkan, itu namanya mujmal. Mujmal ya. Berikutnya al-isti'arah al-badi'ah ya. Isti'arah itu dasarnya sebenarnya juga tasbih. Tasbih ya. Dasarnya tasbih ya. Namun apa tasbih, asalnya tasbih tidak menggunakan adatu tasbih, tidak ada wajh sibihnya tadi ya. Bahkan musabbahnya yang diserupakan juga disebutkan. Misalnya ro'aitu komaron huna. Komaron asal makna aslinya adalah bulan itu. Tapi kok bulan kok di sini kan nggak mungkin ya.
Maka itu biasanya kata kiasan dalam bahasa Arab dari wanita yang cantik. Ro'a itu komaron. Atau ro'a itu asadan alal mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar. Apa ada singa sebenarnya? Maka maksudnya adalah orator. Ya. Itu apa? Menggunakan satu lafaz ya, tidak dalam makna aslinya, tapi justru makna majazinya. Mana? Tapi hubungannya ada keserupaan. Yang namanya isti'arah, bahkan juga disebut dengan majaz lughawi, majaz secara bahasa, majaz lughawi, ya, majaz lughawi. Jadi apa namanya, lafadznya maknanya tapi tidak dalam makna itu, makna lain, tapi ada keserupaan antara makna majazi dan makna hakikinya tadi. Itu namanya isti'arah. Asal maknanya sebuah pinjaman. Jadi lafadz yang ini dipinjam menjadi makna majazi itu isti'arah. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum yarta ilaika tarfuk, sebelum kelopak matamu itu kembali. Padahal maksudnya hanya sekejap, hanya sekejap saja, tidak butuh waktu. Ini al-isti'arah al-badi'ah subya sur'atu maji'ihi bil ars biruju'it tarf al-lil insan. Cepatnya dia sampai ke singgasana itu, sampai seperti kembalinya kelopak mata ini menutup. Jadi hanya sekejap mata. Saya pernah ditanya ini karena saya selalu mengatakan bukan singgasananya, tapi istana. Jadi yang dipindahkan oleh orang yang dapat ilmu di kitab Allah itu bukan singgasana. Kalau singgasana kan hanya sebagian saja dari istana. Ini lengkap sampai lantainya yang dilewati kan seperti kaca sehingga ragu-ragu kan. Ya. Dan berarti sebuah istana bukannya singgasana saja. Dan dalam bahasa banyak seperti itu, majaz mursal seperti itu ya. Karena hubungannya bukan kesesuaian, hubungannya juz'iyah, sebagian dari itu. Dan masa kalau satu istana diambil hanya tempat singgasana kan tempat apa namanya, tempat rajanya duduk dan sebagainya itu. Istana dipindahkan itu jadinya apa kayak apa sehingga saya ada yang mengkritik, oh itu bukan istana, itu singgasana saja gitu. Bentar ya. Bentar Pak. Assalamualaikum. Apa Pak itu? Iya. Mohon maaf, tadi Pak. Iya. Masalah dapat pinjaman muamalatnya 14 miliar ya. Iya. Dan kita semua sudah tanda tangan. Iya. Pak Arif itu tidak mau tanda tangan karena dia tak beriman. Oh, loh. Oh, padahal Bang Mu'alat ya, Mu'amalat ya. Iya. Karena ada 1,4% per tahun. Oh, padahal setara bukan. Iya. Apa ucapannya 1,5% gitu Pak? Oh tidak. Jadi saya kira itu biaya administrasi. Karena muamalah di kebanjiran 2 kali Muhammadiyah itu. Oh, gitu ya. Bukan dunia. Ya. Dinilai Alif Bani aman, maka
Jamal. Setahun itu 114. Masya Allah, ya. Kita bicara di tahun. Terus yang menurut saya tidak, saya pernah dipikir kalau riba itu punya saja dengan waktu. Makin panjang waktunya makin tambah. Ya. Untuk tidak. Ya. Kalau perjanjian ini malah nyatanya apakah kalau terlambat gimana? Tidak ada kerja. Kita betul dipercaya. Ya. Ya. Apa ya menurut saya gimana? Ya. Riba memang ada dua macam, riba al-fadl dengan riba nasai. Yang riba nasai itu yang karena waktu. Riba fadl itu ya minta tambahan daripada pinjaman atau fadlnya kan begitu ya. Ya, kita bentuknya bukan murabahah atau apa ini? Bukan. Oh. Karena bebas, uang ini bebas. Jangan bukan. Oh gitu. Ya itu memang dalam namanya di apa namanya fatwa syariah Dewan Syariah Nasional, kalau biaya administrasi dengan persentase itu nggak boleh Pak ya, kalau nama istilahnya Ini bukan presentasi. ya. Kalau persen, Ya. kalau kita persenkan. Oh Pak, oh gitu ya, kalau dosen segitu ya, kecuali seperti itu ya. Tapi yang jelas katanya itu apa dalam fatwanya itu kalau administrasi biayanya harus real sesuai dengan yang ada buktinya gitu lah. Kalau di fatwa ya mungkin Pak ya nanti disambung lagi karena saya masih lagi ngaji. Oh iya. Ya nanti sambung lagi ya assalamualaikum. Al-Hikmah, tak pikir siapa. Ada pinjaman dari bank muamalat, kemudian ternyata bank muamalat sekarang banyak modal. Kenapa? Dari Muhammadiyah ada 23 triliun ke bank muamalat itu ya. Lalu tarik kalau misalnya dari bank-bank BUMN apa-apa itu ditarik semua itu. Sekarang kebanjiran dana di bank muamalat. Ini di antara anggota Dewan Pembina Al-Hikmah tidak mau taken dapat pinjaman seperti itu. Tidak pakai bukan nggak pakai, jadi hanya biaya administrasi saja. Hanya itu kalau diperhitungkan benar-benar itu, kalau dihitung dari yang dipinjamkan itu nilainya 1 tahun itu hanya 1,5%. Tapi tidak sebutkan seperti itu. Dan anggota Dewan Pembina nggak mau taken, ya, jadi satu tok. Ya. Memang itu satu orang itu luar biasa, satu dia Falah ya kakaknya dia Hikmah ya adiknya dia, luar biasa ya. Lalu bagi hasilnya seperti apa? Apa? Pinjamannya itu bagi hasilnya seperti apa? Ya itu termasuk itu bagi hasilnya itu hanya kalau dihitung persen hanya dapat 1,5%. 1 tahun gitu ya. Padahal bank
bank syariah saja nggak ada seperti itu. Bank syariah secara umum nggak ada seperti itu. Ya. Bank syariah itu biasanya ya, di atas 12% kalau dihitung persentase lah ya, persentase. Ya, meskipun buka tak pakai persentase, ini 1 tahun 1,5%. Ya. Bank mana? Bank Islam itu yang Islamic Development Bank dari Jeddah itu kalau dihitung dengan persentase itu ya lebih dari 1,5% juga. Kalau saya sekitar 5%. Kemudian karena itu jaminnya pemerintah naikkan jadi 8%. Jadi ngambil 3%-nya pemerintah kita. Karena dari luar negeri itu ya ini tadi 1,5% 1 tahun, bukan bulan. Tidak dibebani lain-lainnya. Apa? Enggak. Oh, ya memang sangat murah. Itu bukan makanya saya tanya bukan murabakah, bukan karena belum. Kalau murabakah kan membangun gedung misalnya dibangunkan biaya penuh kemudian dijual ke kita, kalau murabakah. Ya. Sebetulnya dulu itu ada negara yang betul-betul menerapkan ekonomi syariah. Negara yang Dahulu itu ada negara yang betul-betul menerapkan ekonomi syariah. Banknya juga betul syariah. Jadi Libya zamannya Gaddafi itu ada buku muncul. Itu aturan di negeri itu perbankan itu tidak boleh 1 rupiah pun menurut dari nasabahnya, baik itu bunga maupun administrasi. Jadi kalau itu 1 juta kembali tetap 1 juta diambil sesuai teman-teman. Terus di sana itu orang boleh kaya, tapi tidak boleh mempekerjakan orang. Boleh punya perusahaan, tidak boleh mempekerjakan orang. Jadi pegawai itu di sana otomatis punya saham. otomatis Punya saham. Jadi aturannya pegawai itu kalau sudah jadi pegawai di sana itu punya saham. Jadi waktu tahun 2002 dan saya mengikuti ekonomi syariah dengan Pak Jokowi itu dan Pak Jokowi itu memberikan latihan terus ya ekonomi syariah. Awal-awal masih belum ada syariah. Terus saya tanya Pak Jokowi ini kan sudah keliling dunia. Kira-kira di dunia ini ada beberapa negara yang menyatakan dirinya negara Islam yang ekonominya sudah syariah. Belum ada lagi. Saya ceritakan, saya alami di perkembangan ekonomi. Saya ceritakan bahwa itu ya seperti yang saya ceritakan. Ternyata beliau ingin dia betul ambil setahun lalu saya ketemu dia. Di Libya itu ada normal. Jadi perbedaan antara yang kaya dan miskin itu hampir tidak ada. Jadi seperti tanah itu kalau tidak dipakai, siapapun boleh pakai. Nah makanya mulai dulu kenapa dia itu dimusuhi Amerika karena ya salah satunya. Dan kemarin itu sebetulnya kan itu Amerika yang agresif di sana. Itu kan dia pula dengan mengasih itu memang dulu kalau jadi mungkin seperti India, yaitu dimanfaatkan oleh Amerika dan NATO ya, untuk menghancurkan. Sebetulnya kadang itu luar biasa. Tapi karena memang penampilannya ya memang ada hal yang luar biasa itu. Selama Qaddafi itu rakyatnya memang makmur jadi rakyatnya itu. Ya. Yang sebelumnya terlalu jauh. Ya. Karena hasil minyak itu hanya untuk membangun untuk kesejahteraan rakyat, bukan rakyat untuk membangun, kan rakyat untuk membangun kita ini ya. Di peleter apa namanya itu pajak saja ya, itu hasil minyaknya dan minyaknya besar juga Libya itu ya. Ya, itu sama dengan Ya,
Kalau Saudi itu kan masih tertentu untuk rajanya, keluarga raja kan masih istimewa dia. Nah, begitu Gaddafi itu nggak ada kalau seperti itu. Ya. Jadi menilik negara betul ya. Dan rakyat ikut memiliki. Bagaimana kecilnya seperti itu. Ya. Nah, namun memang ya nggak tahu juga ya apa namanya politik ya. Dan memang ya dia keras terhadap Barat, memang keras terhadap itu. Ya sampai mana tadi Cina sudah ya, atas bisul syiarah sudah sini. Jadi cepatnya pindahnya istana tadi itu seperti sekejap mata saja ya. Itu di sini qabla ayyartada, sebelum kelopak matamu kembali ke posisi semulanya. Padahal itu apa namanya maksudnya sangat cepat, hanya sekejap mata sudah pindah istana itu ya. Wartidatu tarfi maknahu iltiqa'ul jaffatain, yaitu irtidatu tarf, asal kembalinya tarf asal maknanya ujung ya. Jadi kembalinya ujung kelopak mata ini sebenarnya adalah iltiqa'ul jaffatain, pertemuan dua pelupuk mata, yang bawah dan yang atas bertemu ya. Jaffatain wa huwa ablagu ma yumkinu ayyusafi fi sur'ah, dan itu ya, gambaran ya yang paling balik, paling pas ya, untuk menggambarkan sebuah kecepatan hanya sekejap mata ya. Mana tadi ya? Allahumma bihi fi sur'ah wa mithluhu, dan yang serupa dengan itu wa ma amru sa'ila kalamhil basar aqrab, ini ada dalam Al-Qur'an ya. Wa ma amru sa'ah, jadi urusan kiamat itu tidak lain hanyalah kalamhil basar, lama hayam lah itu beri tanda selmanya, lama hayal mah saja, beri isyarat. Nah ini isyaratnya apa? Lamhil basar, isyaratnya mata. Jadi datangnya hari kiamat nanti juga hanya seperti gitu aja, datang atau langsung terjadi kiamat ya. Tapi ceritanya hancur semua yang ada di bumi ini. Ya, tapi itu kan datangnya, ini datangnya, itu berarti sudah datang kan itu ya. Jadi artinya dalam keadaan seperti itu atau hancur itu kan sekejap gitu ya. Tidak misalnya dikit-dikit langsung. Ya. Sudah tidak terasa. Ya. Digambarkan di dalam surat Yasin itu. Wahum yahisimun itu. Di ayat berapa itu? Wahum yahisimun. Saat orang masih dijual beli, masih belum sepakat, itu kiamat tahu terjadi. Yang jelas di Indonesia bertahannya secara tiba-tiba di luar perhitungan manusia. Ya, ini sangat cepat. Fasta'ara lis-sur'ah al-fa'iqah irtidatut tarfa, maka dipinjamkanlah ya istilah kecepatan itu hanya seperti kembalinya kelopak mata ini. Nomor 10, tawafukul fawasil fi katsirin minal ayat. Tawafukul fawasil fi katsirin minal ayat. Ya, fawasil itu adalah jamak dari fasilah. Ya, fasilah itu ya
berbeda ra'sul ayah. Ra'sul ayah setiap akhir ayat itu ra'sul ayah, pangkal ayat. Begitu. Kalau fasilah ini benar-benar memisahkan maknanya juga. Misalnya wawailul musallin misalnya. Kok berhenti di situ nggak dilanjutkan? Itu menjadi rusak mana? Maka celakalah untuk neraka baru orang sholat. Kan rusak mananya. Situ Rasul ayah namanya kita bukan fasilah. Maksudnya fawail musallin alladzina hum sholatahum itu yang celaka itu tidak fawail musallin orang sholat celaka semua. Karena enggak sholat kalau gitu. Maka sebaiknya itu bacanya juga disambung fawail musallin alladzina hum an sholatihim sahun gitu ya. Kalau Rasul ayah setiap akhir ayat namanya Rasul ayah, pangkalnya ayat. Tapi fasilah ini benar memisah antara makna yang sebelumnya dan sudahnya. Ini jamaknya fawasil. Itu kalau dalam syair dalam bahasanya qafiyah. Jamaknya qawafi. Jamaknya qawafi. Dalam ayat Rasul ayah atau fawasil atau fasilatul ayat ya. Selain itu diproses membacanya seperti alladzina. Ya, bahkan ini kadang-kadang ada tanda memang tidak boleh wakaf di situ, ada tanda situ. Itu yang sering dipakai orang-orang pendeta-pendeta untuk memberikan ceramah kepada Ya. ayatnya ada orang Islam itu yang sholat akan masuk neraka. Ya, diwali ya. Diputus itu. Ya. Walaha waq'un fin nafsi ra'i'u mithlin ya. Waq'un fin nafsi itu maksudnya mempunyai pengaruh dalam jiwa. Ra'i'u mathalin ya. Ra'i' itu indah ya. Jadi perumpamaan yang sangat indah. Amkana minal ghaibin dengan aula ya'tiyanni bisultanin mubin. Ini awalnya ghaibin, berikutnya mubin. Ini kan bunyinya sama ya meskipun kalimatnya berbeda, maknanya berbeda, tapi akhirnya sama, mirip. Alhamdulillah fil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ya, itu juga seperti itu. Itu namanya tawafuqul fawasil. Berikutnya wajituka min saba'in binaba'in yakin. Sabak dan nabak tadi sudah ya. Di sini kata akhir mulai dari ghaibin, mubin dan yakin ila akhiri mahunalika ya. Berikutnya latifah. Asal maknanya latif sesuatu yang halus, yang lembut, yang jelimet ya. Maksudnya catatan yang penting lah. Akhadha ba'dul min qawlihi wa tafaqqata at-tayr. Sebagian ulama ya mengambil kesimpulan dari wa tafaqqata at-tayr, kemudian mencari-cari, memeriksa dan mencari-cari burung. Istihbabu tafaqqudil mulki li ahwalir ra'iyah. Ada yang mengambil kesimpulan atau pelajaran yang berkaitan dengan hukum, yaitu apa? Katanya ini bahwa jabatan kekuasaan perlu dicari.
dengan catatan li ahwalir ra'iyah, jadi untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita kan bukan untuk rakyat, janji paling untuk rakyat ya. Biasanya buktinya kan banyak sekarang, begitu dapat jabatan yang Sidoarjo itu ya, ketua PKB itu ya. PKB partai apa itu Pak? Islam Pak. Dan beliau sudah kaya sebenarnya, raja apa namanya, raja tambak dari keluarganya. Tapi ternyata juga masih golek-golek juga. Ya. Jadi maksudnya di sini, ya, karena tadi kan apa namanya, Sulaiman golek-golek burung, tapi sebenarnya agak jauh sebenarnya ya. Itu disimpulkan secara hukum kita juga dianjurkan untuk mencari jabatan. Al-mulk itu maksudnya jabatan, bukan kerajaan. Tetapi demi untuk rakyat, bukan untuk dapat kepentingan pribadi ya. Dapat tunjangan ini dan sebagainya itu ya. Wa kadzali tafaqqudul asdiqa. Nah, ini mencari teman. Tafaqqud, mencari teman. Tapi tentu dengan selektif juga. Jadi kalau cari teman, ya pilih-pilih temannya itu. Kalau temannya suka mabuk, bisa nulari juga ya kan ya. Tafaqqud. Wal khilan, saya enggak tahu saya. Wa ansyadabun, kemudian bagian mereka membuat syair ini. Al khilan itu dari kata al khullah, saya kira sama ada al khullah. Khalil itu orang kepercayaan. Khalilullah Ibrahim misalnya, orang kepercayaan, orang yang sangat dicintai ya. Bahkan juga kekasih kadang-kadang Khalil itu ya. Ini sekalian sama dari Khalil itu ya. Khulan. Sanna Sulaimanu lana sunnatan. Sulaiman membuat contoh baik buat kita. Wa kana fi masannahu muqtada. Dan apa yang disunnahkan atau contohkan oleh Sulaiman itu suatu yang bisa kita tiru, muqtada, bisa kita teladani. Qudwah itu ya, muqtada. Tafaqqadat ala mulkihi. Dia mencari burung, alamu untuk mendapatkan kekuasaannya. Faqal mali la aral hudhudah. Maka Sulaiman berkata, mana ini kok burungku enggak muncul enggak ada ini. Ya jadi sebenarnya menurut saya berlebihan ya. Tapi ada yang melakukan seperti itu. Ini kan akhadha ba'dul ulama, sebagian ulama ya. Sehingga kalau hati Rasul tegas tuh, jangan kau cari jabatan, jangan dicari. Tapi kalau jabatan mencarimu itu baru boleh. Alasannya Allah, bakal jabatan kita cari, ya, digolek-golek itu, maka Allah akan lepas tangan. Tetapi kalau tidak dicari, tapi jabatan yang mencari Anda, Allah akan membantu Anda. Itu hadisnya Rasul memang seperti itu. Apa Pak tadi Pak? Ya kalau sekarang balik tuh ini. Sekarang malah beli kalau perlu kan ya. Belinya itu nyokok bisa kena laknat ya dan sebagainya ya. Dan kayaknya ya nggak peduli juga ya.
Kadang-kadang kan ya di Indonesia itu memang masalah itu kayaknya dianggap enteng. Waktu pilpres saat itu Pak Hasyim Muzadi kan wapres ya, calonnya wapres. Presidennya siapa waktu itu capresnya? Megawati kan? Oh. Itu di daerah Wonocolo ini banyak mukena dan sarung terbangan di mana-mana. Dan nggak tahu apa niatnya bagaimana seperti itu ya. Tapi bagaimana kayaknya ada kaitannya juga dengan pemilihan kan itu ya. Karena pemberiannya saat itu. Sehingga akhirnya sekarang bukan hanya mungkin kan Pak Kiai buktinya juga boleh kok gitu, mungkin gitu ya, sehingga yang namanya suap menyuap itu sudah seakan luar biasa ya, sudah dianggap biasa ya. Baik, berikutnya ayat ini ya. Qala ta'ala wa laqad arsalna Thamud akhahum shaliha ila qawli bal hum minha amun ya. Al-munasabah, kesuai dan keserasian atau korelasi yang serasi ya. Lamma dzakara ta'ala fi awal qissata Musa, setelah Allah Ta'ala menyebutkan di awal surat ini tentang kisahnya Nabi Musa, summa aqabaha bi qissati Dawud, kemudian dilanjutkan secara langsung dengan kisahnya Nabi Dawud, Sulaiman, wa ma fiha min al-ajaib wal gharaib, kemudian apa yang terkandung dalamnya hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang sangat aneh. Dzakarahuna qissata Shalih, Allah menyebutkan di sini kisahnya Nabi Shalih, tsumma qissata Lut, dan kisahnya Nabi Lut. Wa kullu hadhil qisas gharaduha tadzkir, dan semua kisah-kisah ini tujuannya adalah tazkir, peringatan, wal iktibar, dan sebagai pelajaran, wa bayanu sunnatillah fi ihlakil mukadzibin, dan menjelaskan ya pembinasaan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan. Summa atba'aha bi dzikril barahin, kemudian dilanjutkan berikutnya dengan menyebut bukti-bukti ad-dallah 'alal wahdaniyah, yang menunjukkan keesaan Allah, wal ilmu bil qudrah, dan pengetahuan atau mengetahui dengan benar tentang qudrah, tentang maha kuasanya Allah. Jadi bukti-bukti atau hujah-hujah yang nyata yang menunjukkan atas keesaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-lughah ya. At-tayyarna minat tatayyur. At-tayyarna dari kata tatayyur. Tatayyur itu memang tradisi bangsa Arab untuk meramalkan, misalkan meramalkan tentang nasib. Jadi nasib seorang dikaitkan dengan burung. Kalau menurut mereka keluar rumah ada burung terbang ke kanan, itu berarti perjalanannya yang menguntungkan. Kok ada burung ke kiri, maka ini perjalanan yang mencelakakan ya. Kita ada mirip itu juga kan kita ya. Katanya kalau ular nyebrang jalan itu katanya juga
Atau apa lagi? Kupu-kupu. Apa? Iya. Kupu-kupu ada tamu. Kupu-kupu gimana? Kupu-kupu masuk ke rumah kata ayahnya ada tamu. Ada tamu. Tamu Bareski bisa ya. Ya seperti itu. Kita kan kalau ada malam hari ya, malam hari itu ada burung apa itu? Ya itu ada. Atau burung perenjak ada datang itu katanya ada tafsirnya sendiri. Itu seperti itulah ya. Itu tatayur itu seperti itu. Hah? Apa? Oh iya, iya. Tatayur nggak boleh. Ya, ya, ya. Kalau kemarin itu kan keponakan saya itu mau sunat ya minta sunat. Mau apa? Keponakan minta sunat kita. Oh, hidangan. Hari-hari ini minta sunat terus karena ibunya lagi hamil. Oleh jelek jauh oleh ibunya lagi hamil, anaknya sunat itu bahaya. Ya itu sebenarnya yang seperti itu mirip dengan tadi, hanya bentuknya lain ya. Kaitannya dengan nasib kan, mengkaitkan nasib dengan seperti itu. Banyak kita yang macam-macam seperti itu ya. Kalau orang tua menikahkan anak dalam setahun nggak boleh ya, orang Jawa masalah ya, harus beda tahun gitu ya. Kalau alasannya ekonomi betul tuh, saya belum ada biaya memang itu boleh ya. Tapi kalau ini karena kalau saya 2 tahun celaka anak saya dan sebagainya itu ya nggak benar. Ya. Ini belum ada biaya. Menikahkan anak di muka rumahnya itu gimana? Itu juga ya. Bahkan habis itu berobosan juga, iya kan? Ya, tidak ada ajaran dalam Islam, nggak ada itu. Itu dari Jawa barangkali ya. Ya mestinya seperti itu kita tinggalkan itu ya, karena itu kaitannya dengan kepercayaan. Dengan kepercayaan itu masalah keimanan, masalah tauhid, dia akan merusak tauhid kita. Ya. At-tayyarna ini minat tatayyur wa huwa tasya'um. Tasya'um ini maksudnya adalah tadi pesimistis ya. Ini akan celaka perjalanan kita, rugi dan sebagainya. Tasya'um ya. Qala Zajjad, ini seringkali sampai sarjana S2, S3 pun ada yang bacanya Zujad. Zujad itu poco, ini Zujad. Ini ahli tafsir khususnya di bahasa itu, dan namanya itu bentuknya Zajjad ini ya, ada Zajjad. Ada lagi Nahas, bentuknya seperti itu. Nama orang Zajjad, Nahas, ada Farra juga ada ya. Itu ahli-ahli bahasa ya. Mana tadi? Qala Zajjad asluha tatayyarna. Jadi asalnya tidak itayyan tapi tatayyarna asalnya. Fa azhimata fit ta. Kemudian taknya dimasukkan ke dalam ta. Wastulibatil alif li sukunit ta. Wastulibat ya. Dan diambillah alif ya. Alif itu asal tatayyarna, taknya masuk di ta, kemudian tungkap dengan syiddah ya. Kemudian julibat diambil alifnya. Li sukunit ta, karena taknya dalam bentuk sukun. Maka berubah menjadi at-tayyarna. Khawiyah min khawa al-batnu idza khala. Khawiyah maknanya adalah khaliyah, kosong. Dari khawat batn, dari perut yang kosong. Di khawal batn kalau perut itu kosong. Wa khawan najm idza saqat,
dan apa namanya bintang disebut hawa an-najm kalau bintang itu jatuh sakot ya, atau tidak ada bintang maksudnya ya. Al-fahisyah al-fi'lah al-qabihah as-syani'ah. Al-fahisyah jadi maknai perbuatan yang sangat buruk dan sangat syani' itu sangat apa ya, pembunuhan yang syani' itu pembunuhan yang apa namanya, yang sadis lah ya. Al-Mawri kullu ma tanaha qubhuhu minadz-dzunub. Jadi segala dosa yang amat sangat buruk, maka fahisyah itu biasanya untuk dosa-dosa besar. Fahisyah. Nanti ada mubalaghahnya fakhsha. Fakhsha. Dzarrun dzarra. Surul menjadi syarra. Mufli syarra wa dzarra. Bi hadaik jam'u hadiqah. Wa hiyal bustan alladhi alaihi sur. Jadi ternyata orang Arab membedakan antara bustan dengan hadiqah. Hadiqah itu kebun yang berpagar. Alaihi sur, yang ada pagarnya. Berarti kalau tanpa pagar bustan saja. Bustan. Juga raudhah. Raudhah. Di sini ada Raudhatul Atfal ada ya. Nah, itu biasanya TK-nya Nahdien enggak salah ya. Kalau yang Muhammadiyah Bustanul Atfal. Ya. Qala al-Farra al-Hadi al-Bustan alladhi alaihi haid, sama tadi. Al-Farra nya ahli bahasa al-Zajjad tadi. Itu kebun yang punya tembok. Haitun itu tembok pemisah. Fa illam alaihi haitun fa huwal bustan. Kalau enggak ada temboknya maka itu namanya bustan. Memang saya kira sebenarnya tidak hanya bahasa Arab, bahasa ini pun sebenarnya tidak sama persis kata sinonim, pasti ada bedanya. Qararan mustaqarran yusbatu alaihi asy-syai'. Qararan maksudnya mustaqarran, tempat tinggal. Yusbatu ala syai' yang ditempatkan di sesuatu. Hajizan al-hajiz, hajizan al-fasil baina syai'ain. Al-hajiz pemisah antara dua hal. Berikutnya ayat pertama 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila samuda akhahum sholiha an i'budullaha fa idzahum fariqani yahtasimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh yang bersembah Allah, tetapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang berusaha. Ya. Seperti ini lapet ini di awal ini sebuah taukidnya dua ya. Ini mengandung sumpah yang tersirat. Jadi kalau disebutkan wallahi ya, wallahi sungguh pasti kami telah mengutus ya, Nabi Soleh itu kaum Samud atau mengaku Saud
saudara mereka maksudnya karena dari golongan mereka sendiri yang namanya soleh ya. Diperintah untuk apa? Satu, hanya menyembah Allah. Ternyata dari perintah itu mereka terbelah jadi dua, yang mau dan yang tidak mau. Makanya yang yahtasimun, yang berselisih, tidak sepakat dengan ini ya. Di tafsirnya alam jawabu qasam ini. Alam laqat itu ya, adalah jawaban dari sumpah mahdzuf yang tersirat, yang terhapus secara teksnya. Ai wallahi ini, ai demi Allah, laqad asungguh pasti kami telah mengutus ila qabil samud akhahum, telah mengutus kepada suku Samud itu saudara mereka. Fin nasab la fid din, maksudnya saudara dalam nasab. Jadi memulai bahwa Nabi Soleh itu adalah keluarga mereka sendiri, berasal dari keturunan mereka ya. Soleh ya, alaihissalam ya, yad'uhum ila tauhid wa ibadah, menyeru mereka untuk hanya menyembah Allah ya. Fa idza hum fariqani yahtasimun, ai fa idza hum jama'atani, tiba-tiba mereka terbelah menjadi dua jemaah, dua golongan tadi, mukminun wa kafirun, ada yang beriman, ada yang kafir. Yatanazun fi sya'ni din, mereka berselisih, bercekcok, berbeda pendapat dalam masalah agama. Qala Mujahid berpendapat fariqani mu'minun wa kafirun, ini maknanya sama ya. Mujahid berubah jadi dua golongan, satu beriman, satu kafir. Wa ikhtisamuhum ikhtilafum wa jidaluhum fid din. Wa ikhtisam itu permusuhan, bisa juga dari perselisihan tadi. Ikhtilafum wa jidaluhum fid din, perselisihan mereka dan berdebat antara mereka tentang agama. Wa ja'al fi'lu bil jam'i, kemudian fi'ilnya di sini menggunakan bentuk jamak, yaitu apa? Yahtasimun. Tidak yahtasimu, tapi yahtasimun bagi orang banyak. Hamlan alal makna, mengikuti maknanya, tidak mengikuti lafadznya. Qala ya qaumi lima tastajiluna bi syai'ati qabla al hasanah. Ai qalam Soleh berkata kepada mereka, bitoriqit talattufi warifqi, dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak, yang halus. Ya qaumi lima tatlubuna al-adzab qabla rahmah, hei kaumku, kenapa kalian minta azab sebelum minta rahmat? Wali ayyi syai'in tastajilun bil adzab wa la tatlubuna rahmah, dan untuk apa kamu kok mendahulukan mohon azab daripada meminta rahmat? Laula tasbiruna Allah la'allakum turhamun, halla tatubuna ila Allah minasyirki, mengapa kalian tidak bertobat kepada Allah dari kemusyrikan? Likai yatuballahu alaikum wa yarhamukum, agar Allah menerima tobat kalian dan menyayangi kalian ya. Jadi tobat, istighfar itu kembalinya kepada kita sendiri ya.
Qala al-mufassirun, para pakar tafsir berpendapat kanal kufar yaqulun li fardil inkar. Dulu orang kafir itu berkata karena sangat ingkarnya, li fardil inkar, karena sangat ingkarnya, ya soleh iktina bi adzabillah, hei soleh datangkan azab Allah kepada kami. Faqala lahum halla tastaghfirullah, maka soleh pun menjawab, kenapa kalian tidak mohon ampun kepada Allah qabla nuzul azab, sebelum datangnya azab atau sebelum turunnya azab. Fa inna istijalal khair aula min istijalis syarr, maka meminta didahulukan kebaikan itu jauh lebih baik dari meminta didahulukan keburukan. Qalu at-tayyarna bika wa ma'ak tasya'amna bika ya soleh. Hei kaum kami menjadi susah, menjadi sengsara gara-garamu. Tasya'amna bika ya soleh, gara-garamu ya soleh. Wa bi'atbayal mu'min, juga gara-gara atau disebabkan karena pengikutmu yang beriman itu. Yang bisa babi menang. Kanu qad asabahum al-qahtu wa ja'u fa innakum sababu ma halla bina min bala, sungguh kalian penyebab turunnya balak kepada kita. Wa kanu qad asabahum al-qahtu wa ja'u, saat itu mereka sudah menderita qahat. Qahat itu adalah kekeringan, qahat itu kekeringan. Wa kanu mana tadi kok hilang. Ya, qala ta'irukum indallah, ya, ai hadzukum, nasib kalian, ya, nasib kalian, ya, fil haqiqah min khair aw syarrin, sebenarnya baik itu untuk kebaikan maupun keburukan, ya. Huwa indallahi wa biqadha'i, semua itu dari sisi Allah dan karena takdirnya, takdir qadha dan qadarnya, ya. Insya'a yarzakum wa insya'a harramakum, kalau Allah mengendaki akan berikan rezeki kepada kalian, kalau tidak sebaliknya tentu tidak akan memberikan rezeki kepada kalian. Harramakum itu lamma la tafakum fil khitab, setelah mereka, ya bukan, setelah soleh itu berbicara mereka dengan lembut, dengan halus, aghladu lahu fil jawab. Aghladu asalnya hol itu tebal, kalau aghladu lahu fil jawab artinya mereka menjawab dengan keras, dengan bengis. Tasya'am wa qala nabika wa bimamaka, kami jadi celaka nantinya gara-gara kamu, soleh, dan pengikutmu, kaummu itu. Fa akhbarum anna su'mahum bisabi amalihim la bisoleh al-wal mu'minin, maka Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa nasib mereka yang tidak baik, yang jelek itu disebabkan karena amal perbuatan mereka, bukan disebabkan soleh Nabi SAW dan orang yang beriman kepadanya. Bal antum qaumun tuftanun,
Aibal hal haqiqah anang jauh yuftan kum syaitan. Akan tetapi sebenarnya sungguh kamulah jamaah yang difitnah oleh syaitan, yang dirayu oleh syaitan, wasbi waswas itu wa ihwai, dengan apa namanya waswasah ya, dan keraguan dan juga tipu dayanya. Walidari takulun matakul, karena itu kamu mengatakan apa yang kalian katakan. Jadi penyebabnya sebenarnya bukan Nabi Soleh, bukan kaumnya, tapi setan yang telah menggodamu, yang merayumu ya. Karena itu kamu mengatakan itu. Wa kana fil Madinah tis'atu rahtin. Karena Nabi Soleh, dan di kotanya Nabi Soleh itu wahyal Hijr, nama kotanya Hijr ya. Tis'atu rijalin min asrafihim, ada 9 kaum laki dari kalangan elit mereka, asraf jamak dari syarif ya. Jadi kalau sekarang ada 9 naga, ternyata zaman ini sudah ada 9 naga juga ini. Khamsatu rahtin, tis'ah ya, tis'ah 9 naga. Qala Dhahhak kana haula tis'u dhama'u ahlil Madinah. Dhahhak berpandang ini juga Dhahhak ya, seperti tadi Nahas, Marra dan juga Zajjad tadi ya. Sembilan orang itu adalah para pembesar yang ada di kota itu, yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yang sya'nu ma'al-syad, yang kondisi perbuatannya hanyalah merusak, wa idza'ul ibad, dan menyakiti hamba Allah, bi kulli tariqin wa wasilah, dengan segala cara dan segala sarana, wasilah sarana. Qala Ibnu Abbas humul ladzina aqarun naqah. Siapa mereka itu yang naga tadi itu? Yaitu mereka telah menyembelih naqah itu apa? Unta betina. Nah, apa kaitannya naqah ini dengan Nabi Soleh ini? Ya, jadi mukjizatnya Nabi Soleh itu ya datangnya unta dari batu, Pak. Ya, batu melahirkan unta kan nggak masuk akal kan ya. Nah, sehingga mungkin kalau siapa dulu yang sekarang sudah meninggal itu nggak masuk akal ini. Jadi memang ya, ungkat kok dipukulkan batu. Kok batunya pecah jadi 12 sumber, gak masuk akal. Yang masuk akal tongkatnya yang hancur. Selalu gitu, gak mau rasionalis ya. Lupa saya namanya siapa tuh, yang kanan dulu pernah kuliah di Batu sini, Batu yang teologi Nasrani itu, tapi kadang dia mengaku juga alumni UNER, melaku alumni NC Putat dan sebagainya, dan itu meninggal di jalan bypassnya Krian itu, nabrak truk parkir itu, naik motor, siapa namanya, rumahnya saya Kendang Sari gitu. Dia dulu punya kelompok pengajian namanya Basoir, saya dah belajar Quran ya. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan pendapat para ulama, karena mencoba untuk merasionalkan apa yang tidak rasional itu ya. Sekarang ini kan banyak juga ustaz yang menjelaskan kemiskinan Indonesia yang dengan 9 ayat itu dengan ayat ini. Ada yang? Kan banyak ustaz-ustaz yang menerangkan kondisi Indonesia itu sama dengan tiba saya sebenarnya kayak rusak. Dengan unta.
9 naga sekarang ini kan Indonesia ini dikuasai 9 naga dikaitkan dengan ayat ini. Kalau dulu kan banyak orang yang mengaitkan 9 naga itu dengan ayat tadi Is'an. Mengaitkan apa tadi? Dengan ayat tadi Is'an. Oh, so 9 naga itu, ya, memang itu bukan tidak pasti, hanya kebetulan saja saya kira ya. Dari saat itu juga 9 naga, 9 naga, ya, kebetulan ya, bukan persis. ini kan dari apa di Makassar. Ini saya tadi kan langsung memberikan statement bahwa teroris itu masuk karena dari Wahabi dan Salafi. Mohon di penjelasan. Ya. Dengan bahasa lain katanya mereka dari kadrun, ya kadrun ya. Kadrun kadal gurun. Ya asal gurunnya memang Salafi itu ya. Ya saya kira Salafi itu sebenarnya dalam hal kekerasan saya kira tidak seperti yang mereka lakukan itu. Kalau memang dalam masalah akidah itu memang keras ya. Jadi yang begitu musyrik semua itu iya. Dan saya sendiri yang agak nggak kurang setuju itu terlalu gampang menuduh pihak lain, bid'ah dan sesat dan menyesatkan. Itu yang saya tidak kurang pandai terlalu menyesatkan orang dan sebagainya. Seperti yang benarnya dirinya sendiri kayak itu yang itu ya. Tapi kalau sampai tingkat kekerasan, saya kok belum lihat itu. Yang sebagian ulama Salafi di Indonesia itu menganggap presiden sekarang ini Lamri. Ya, memang tujuan kita seperti itu ya. Memang namanya gampang menuduh itu kan gampang sekali ya. Apalagi berkuasa ya. Enak dewe ya. Saya kondisi kita semacam itu ya. Kemudian ada yang dibayari itu siapa namanya buzzer-buzzernya itu dan lain sebagainya ya. Ternyata bayarnya tinggi juga kan membuka diri juga akhirnya kan dibayar dan itu dari anggaran APBN juga katanya ya. Jadi uang rakyat digunakan untuk mereka untuk memusuhi kita semua itu ya. Mudah-mudahan dari sanalah yang kalau kita tidak mampu untuk membuatnya Allah yang membungkam mereka sendiri dengan itu. Karena kisah yang dulu saya kira kisah Al-Quran isinya seperti itu. Kalau orang dah seperti itu Allah tidak akan membiarkan, tetap jaya. Pasti akan terbalik Allah. Baik Syed Bapak sekalian dan Ibu yang kajian kita hari ini hanya sampai ayat berapa ini tadi ya. Oh tis'ata rohtin ya. Ada 9 naga ya. Mudah-mudahan naga kita ya juga ditenggelamkan oleh Allah saat nanti ya. Dan para pengikutnya yang demikian ruang fitnah kita semoga Allah membalas itu ya. Dan juga ulama kita yang sampai hari ini masih juga dikriminalisasi, mungkin Allah juga tidak membiarkan mereka terus melakukan itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa anshirka al musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din minas sahayin was-suyu'in wal munafiqin adh-dhalimin. Allahumma syaddid samlahum wa farid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa anzil ba'saka alladhi la yuraddu 'alaihim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna 'ala man dhalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa ansurna ma la yakhafuka wa la yakhafu 'adzabaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi taufiqil hidayah wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.